Kembali di berita utama, saya Sri Gunawan. Saudara, Indonesia tengah menghadapi tantangan berat dalam perekonomian. Salah satunya disumbang oleh gelombang PHK di berbagai sektor industri yang menciptakan kenaikan angka pengangguran. Memang di tengah tingginya angka pengangguran, bursa kerja akhir-akhir ini marak digelar di berbagai daerah. Hal ini tentu bak oase di tengah gersangnya kebutuhan mendapat pekerjaan. Namun kenyataan tak semudah itu. Jumlah lowongan pekerjaan yang ditawarkan masih tak sebanding dengan jumlah pelamar kerja. Apalagi di tengah banyaknya perusahaan melakukan PHK, para pencari kerja mesti berlomba bersaing dengan puluhan atau ratusan ribu pencari kerja lainnya. Lantas, benarkah bursa kerja bisa menjadi solusi dari masalah pengangguran di Indonesia? Lautan manusia memadati Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 yang diadakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Presiden University Jababeka Convention Center pada Selasa lalu. Sekitar 25.000 pencari kerja berjibaku menenteng berkas lamaran kerja berharap nasib baik membawanya pada pekerjaan impian. Tapi miris, jumlah kerja yang ditawarkan bahkan tak mencapai setengah dari jumlah pelamar kerja. Pemda Bekasi bilang, jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya sekitar 2.000 saja. Saat itu gerbang bursa kerja bahkan belum dibuka, tapi puluhan ribu pencari kerja yang sudah menunggu tak sabar saling dorong ingin lebih dulu masuk dan menyerahkan lamaran kerja. Sungguh tak peduli, meski harus berdesakan, sesak dan pengap, berdiri lama tanpa jarak, karena yang penting adalah menemukan harapan di balik pintu job fair ini. Sebuah pintu yang diharapkan mampu memberi peluang pekerjaan yang bisa menyelamatkan 25.000 orang yang hadir dari situasi ekonomi yang kian sulit. Akibat berdesak-desakan, 9 orang dilaporkan pingsan dan sempat dilarikan ke instalasi gawat darurat terdekat. Mereka tumbang karena tak kuat berdesakan dan kelelahan akibat berdiri dan menunggu terlalu lama. Bahkan dari video yang beredar luas di media sosial, sempat terjadi kericuhan antar peserta pencari kerja dan aksi saling dorong tak terhindarkan. Suasana memanas ketika kerumunan massa mulai saling dorong, berebut memindai scan barcode untuk pendaftaran kerja. Kericuhan yang mewarnai job fair menjadi cermin kerasnya persaingan mencari pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran. Salah satu pencari kerja bercerita susahnya mencari kerja saat ini. Berjam-jam ya? Iya berjam-jam. Desak-desakan juga nggak? Desak-desakan nggak? Iya desak-desakan, dorong-dorongan. Harapannya di sini semoga dapat kerjaan yang layak, terus juga makin banyak lapangan pekerjaannya. Kalau bisa biar kondusif, soalnya udah kondusif banget kerjanya. Kalau di Bekasi sendiri nyari kerja susah nggak? Susah, semua kalah sama orang yang pendatang. Udah berapa kali coba melamar kerja? Iya udah nggak kehitung. Itu tadi hanya gambaran keosnya bursa kerja di Bekasi, Jawa Barat. Pemandangan berdesakan dan berlomba-lomba mencari kerja ini sebelumnya juga dijumpai di beberapa bursa kerja daerah lain. Misalnya di Maluku, pada gelaran job fair di Hotel Bella Ternate, tanggal 20 dan 21 Mei lalu yang menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan. Bursa kerja yang digelar pemerintah Kota Tangerang dengan membuka lowongan dari 50 perusahaan dan masih banyak lagi. Gambaran ironi mencari kerja juga terjadi di Batam pada 19 April lalu. Para pencari kerja ini tampak berdesakan dalam sebuah job fair. Di tengah situasi yang ramai, aksi saling dorong tak terhindarkan. Akibatnya beberapa pelamar kerja terjun dan terjatuh ke selokan yang ada di sekitar lokasi. Beruntung kondisi selokan kering hingga tak perlu ada korban. Aksi saling tolong pun mewarnai peristiwa naas tersebut. Kejadian ini menarik perhatian publik dan menyentuh keprihatinan masyarakat. Peristiwa di Batam dianggap sebagai bukti minimnya lapangan pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran masyarakat. Seorang ibu bahkan harus membawa anaknya demi mencari peruntungan di dunia kerja. Mutia sejak pagi rela mengantre ditemani anaknya
hari itu berniat memperbaiki ekonomi keluarga dengan menambah penghasilan membantu suaminya. Pemerintah Kota Jakarta Timur beberapa waktu lalu menggelar Job Fair 2025 secara serentak di 10 kantor kecamatan. Bursa kerja itu tentu disambut antusias para pencari kerja dari berbagai kalangan, mulai dari peserta yang baru lulus sekolah hingga yang berlatar ibu rumah tangga. Saat ini mencari kerja itu emang agak sulit ya. Soalnya kan tambah pada itu anak masih sekolah, untuk masa depan anak juga. Kita nggak mungkin bergantung ke suami doang. Kalau bisa kita cari juga ya kita bantu. Tingginya peminat pencari kerja bahkan membuat lowongan kerja PPSU atau pasukan oranye ramai didatangi para pelamar. Inilah pemandangan pintu masuk Balai Kota Jakarta pada Rabu 23 April lalu. Sejak pagi, calon pelamar dari yang muda hingga tua sudah rela mengantre dengan membawa berkas persyaratan untuk melamar sebagai PPSU. Dari ibu rumah tangga sampai sarjana, ramai-ramai mendatangi gedung Balai Kota untuk mendaftar PPSU yang waktu itu dibuka. Tingginya antusias warga mencoba peruntungan bekerja di Pemprov DKI membuat antrean sempat memanjang hingga trotoar jalan. Di tengah sulitnya mendapat kerja, lowongan PPSU yang dibuka Pemprov DKI cukup menggiurkan karena menawarkan gaji 5,3 juta rupiah per bulan atau setara upah minimum provinsi. Pekerja yang diterima menjadi PPSU juga akan mendapat tunjangan hari raya dan BPJS. Belum lagi saat melamar yang tak memberatkan seperti minimal pendidikan lulusan sekolah dasar atau SD. Tapi minimnya syarat dan tingginya benefit membuat persaingan semakin ketat. Apalagi pada tahap pembukaan pertama, kuota yang diperebutkan hanya sejumlah 1.100 orang. Sarjana muda pun tak gengsi melamar posisi PPSU atau yang dikenal sebagai pasukan oranye. Yang penting halal dan bisa menopang kehidupan sehari-hari. Dalam program Dipo Investigasi episode Nestapa Pencari Kerja, seorang pria bercerita mengapa ia mau bekerja sebagai petugas PPSU meski telah susah payah bergelar sarjana. Saya ingin konfirmasi dulu, Mas Rifki. Mas Rifki betul adalah lulusan sarjana S1 ya, Mas ya? Iya, benar. Oke, dari universitas? Universitas Indra Prasta PGRI Unindra, Oke. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Lulus tahun? Tahun 2021 awal. Oke. Jurusannya saat itu apa, Mas? Teknik industri. Teknik industri dan sekarang jadi petugas PPSU menyapu jalanan di kawasan Kalisari, Iya. Jakarta Timur. Apa yang kemudian membuat Mas Rifki akhirnya memutuskan untuk menjadi petugas PPSU? Awalnya sih saya bekerja di sebuah kontraktor ya. Ya. Kontraktor di daerah Sukabumi, luar Jakarta. Itu tahun 2019 sampai 2020. Oke. Itu 1,5 tahun lah kurang lebih. Waktu itu saya terkena PHK juga karena COVID 2020. Terus ada lowongan di Iya. Kelurahan Kalisari sebagai petugas oren. Oke. Saya cobalah. Akhirnya ya alhamdulillah saya dapat. Nggak sayang, Mas, lulusan sarjana S1 teknik industri loh. Kalau dibilang sayang sih karena ekonomi terus cari kerja susah, apalagi di Jakarta. Walaupun S1 juga kemungkinan masih banyak yang belum bekerja sih. Bila warga umumnya mencari kerja dengan mendatangi job fair, namun berbeda dengan sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota ormas. Mereka menggeruduk kantor pengembang properti di Kelurahan Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Januari lalu dan meminta pekerjaan. Minta kerja. Siap. Gua bukan minta apa-apa, minta kerja. Melalui video yang diunggah di media sosial, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hitam berkumpul di depan bangunan kantor pengembang properti di Tangerang Selatan, Banten. Dengan berteriak, nggak minta uang, tapi minta kerja. Anggota ormas berteriak menuntut pengembang properti memberikan jatah pekerjaan kepada masyarakat lokal sekitar. Meski dalam kasus ini polisi menyebut sudah mempertemukan kedua pihak untuk bernegosiasi, namun aksi ini sudah pasti meresahkan para pengusaha yang bisa berdampak pada iklim investasi dan barang tentu memengaruhi lapangan pekerjaan. Minta kerja. Siap. Gua bukan minta apa-apa, minta Jumlah pemutusan hubungan kerja di Indonesia mengalami tren kenaikan, saudara. Kita lihat datanya.
Kemenaker mencatat angka PHK sepanjang tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Dengan penyumbang angka terbesar adalah wilayah DKI Jakarta. Sementara tahun 2025 hingga bulan Mei ini saja angkanya sudah mencapai 26.445 orang. Dengan daerah penyumbang terbesar angka PHK adalah Jawa Tengah dan Jakarta. Kemenaker melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menyebut angka PHK ini cenderung meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data BPS mengungkap jumlah pengangguran di Indonesia per Februari kemarin meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Kita lihat datanya, pada Februari 2024 jumlah pengangguran hampir berada di angka 7,20 juta. Sementara di bulan Februari 2025 angkanya meningkat menjadi 7,28 juta atau bertambah sekitar 80.000 orang. Ini seharusnya dijadikan alarm, apalagi IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2025 akan meningkat 1% dibandingkan tahun 2024, yakni dari sebesar 4,9% menjadi 5%. Kemudian pada tahun 2026 angka pengangguran di Indonesia lagi-lagi diprediksi meningkat 1% menjadi 5,1%. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi menghapus syarat usia dalam lowongan kerja. Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja. Yasir Lee menegaskan dunia kerja harus menjadi ruang yang adil dan inklusif. Penghapusan batas usia ini disebutnya sebagai upaya membangun sistem ketenagakerjaan yang transparan dan berbasis kompetensi. Menaker menyayangkan masih banyaknya praktik rekrutmen yang mengutamakan penampilan fisik, status pernikahan hingga warna kulit. Ini diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi sekaligus memberikan pedoman yang jelas agar rekrutmen kerja dilakukan Minimnya lapangan kerja berkualitas membuat pencari kerja akhirnya beralih ke sektor informal. Lulusan muda yang tak terserap di pasar kerja formal dipaksa masuk ke sektor informal dengan kondisi kerja tanpa jaminan maupun pendapatan tetap. Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira menyebut fenomena ini memperjelas ketidakseimbangan antara kualitas lapangan kerja dengan bonus demografi yang terus bertambah tiap tahun. Berapa mereka yang di PHK, berapa mereka yang susah mendapatkan pekerjaan, larinya ke sektor informal. Dan sektor informalnya hampir 60% dari total angkatan kerja. Ini berarti kalaupun ada lapangan kerja yang terbuka, lapangan kerjanya kualitasnya lebih rendah. Semakin lama semakin turun kualitasnya karena yang sektor formal, industri pengolahan, jasa-jasa formal. Baru-baru ini Saudara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jakarta memperkirakan akan ada gelombang PHK baru dalam waktu dekat di sektor hotel. PHRI meminta pemerintah bisa mengambil langkah konkret agar gelombang PHK massal bisa dicegah. Langkah taktis pemerintah tentu dinanti semua pihak. Apakah itu kebijaksanaan atau kebijakan relaksasi pada pengusaha atau keseriusan menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung jumlah angkatan kerja yang tinggi. Ibarat berlomba dengan waktu, salah langkah, cilaka tentu di depan mata. Dan saudara, seorang ASN dan ketua LSM yang tengah memeras seorang kepala desa di Sumeneb, Jawa Timur ditangkap. Informasi selengkapnya hadir usai jeda di Berita Utama.